Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan belajar fisika kelas 10 ya di sini semuanya tentang thermal, tentang suhu dan kalor ya teman-teman. Ya kelas 10 semua di sini. Oke. Kemarin nomor 1 udah, nomor 2 sudah. Nomor 1 masih ingat teman-teman ya apa? Ini konduksi, radiasi atau konveksi ya. Konduksi kalau bahasa Inggris ini. Nah, ini kan kalau udara pasti kan konveksi antara A dan B. Nah, ini cuman pilihannya expand atau kontras. Luas atau melawan kan gitu kan. Di sini kan kita expand kan ya, misalkan heating and cooling. Yang B itu konversi. Oh iya konversi ya, bukan konveksi ya. Konversi. Tapi kan kalau konversi itu kan nggak ada ya maksudnya perpindahan kalor secara konveksi itu konversi itu nggak ada kayaknya. Ini apakah konversi? Oke, terima kasih Teguh. Oke, di sini berarti ya teman-teman. Kita mengulang yang lain aja ini ya. Ini kan di waktu musim dingin saya selalu menggunakan Einstein apa namanya ini loh pemanas lantai apa ya itulah because the flow from air. Oh ya teman-teman yang bisa on mic aja teman-teman biar komunikasi dua arah gitu loh. Nih, kenapa ditaruh di bawah ininya pemanas atau pendinginnya? Ini kan kalau di musim dingin berarti pemanas ya. Karena volume volume gas volume udara panas expand kan mengalir kan ya kan berpindah apa ya namanya expand mengalir. Nah, and dan naikkan ya di bawah naikkan termo kan yang kayak gitu kan ke bawah terus naik ke atas. Saya coba on cam dan on mic kak akan koneksi mana nah yang gue bagus good. Nah berarti ini A ya teman-teman, setuju kan A? Oke, nomor 2 ini sama aja udah kita yang belum aja kemarin yang belum tuh nomor ini udah ini belum ya yang apa yang mobil ini belum ya connect ini kan kabel telepon ya. Nah terus di sini ketika cuaca itu sangat dingin dia membuat apa namanya kabel ini sangat longgar, sangat kayak gini jadi sangat begini very loose wire. The wire is over the rod. Apa itu? Pass over a rod. Oke, ini chat melewati jalan. Saya izin mendengarkan saja soalnya sambil beres-beres ruang. Oke, ruang. Semangat melewati jalan. Gimana nih ininya? Kabel itu melewati jalan. Gimana?
Ini kan engineer telepon kan memasang kabel di antara dua tiang ini kan, pol. Nah, terus karena cuaca sangat dingin, ketika cuaca sangat dingin. Nah, terus engineer itu tuh membuat kabelnya sangat longgar. Very loose. Sangat longgar. Nah, kenapa? Ini kan jawabannya kan gini kan. The weather change and it becomes very hot. Nah, cuaca itu berubah dan menjadi sangat panas. Apa yang terjadi dalam kabel itu? Nah, putus, break itu nggak mungkin. Karena apa? Udah dibuat sangat kendor. Kalau cuaca dingin sangat kendor, berarti kalau cuaca panas, dia makin kendor ya berarti kan. Nah ya, berarti logikanya gini. Karena ini cuaca dingin sebelum pemuaian itu sangat kendor. Ini udah sampai mau nyentuh mobilnya. Gimana kalau ada pemuaian? Pada pemuaian pasti makin bawah kan, makin kendor kan kalau ada pemuaian. Makin panjang kabelnya kan. Konsep pemuaian kan penambahan panjang. Kalau penambahan panjang, jarak tiangnya ini nggak berubah, maka nanti yang jatuhnya menyebabkan kabelnya ini sangs maksudnya, saks. Atau apa ya namanya? Saks itu maaf ya teman-teman kalau bahasa Inggris saya masih kurang. Kendor. Saks. Kendor dan menyentuh mobil di atas jalan ini kan ada mobil gambarnya ya. Nah, ini C dan D, C dan D. Nah, ini memuai atau mengerut coba teman-teman. Expand atau kontraks. Secara logika ya pasti suhunya panas, pasti expand. Oke, nih expand. Oke ya teman-teman ya. Oke, nomor ini udah kan yang piston. Nomor berapa ini? 9 belum ya? Belum kayaknya nomor 9. Di diagram gambar ini menunjukkan electricity kabel elektrik mau dipasang di tempat panas. Kabelnya itu close between the pole, ronggang, dibuat ronggang. Terus why are the kabel close? Tidak ronggang apa ya? Dibiarkan lepas. Oh, dibiarkan ronggang. Nih, terus sayangnya kenapa kabel itu dibuat renggang? Leveless renggang bukan sih teman-teman? Atau malah renggang kan ya? Leveless. Nah, ini kenapa? Karena dia akan mengkerut di cuaca dingin. Ya, ada yang dingin. Dia akan kontras ini salah, yang opsi ini salah. Kenapa? Kalau panas ya berarti bukan kontras kan, harusnya expand kan. Kalau ini juga salah, yang C. Nah, pilihannya antara A dan D. Kira-kira apa teman-teman? Ini kan penyataannya kan ini ditaruh di from D. Nah, kenapa dibuat dibuat ronggang? Karena kalau nanti cuaca dingin, dia kan akan mengkerut ya. Kalau dia nggak dibuat renggang, kalau cuaca dingin, dia akan akan putus. Karena kan nanti udah itu ditarik, tapi kan kalau mengkerut kan ketarik jadi kabelnya ya. Nah, tuh. Oke, nomor 10. Ini udah sepertinya. Nomor 11 ini belum kayaknya. Apa nih?
Oh, udah. Nomor 12. Oh, udah ini. Hubungan tekanan dengan energi kinetik. Itu berbanding lurus ya, teman-teman. Oke, nomor 13. Nah, ini. 13 belum nih. Pilih statement yang benar. Statement tentang apa namanya? Perpindahan thermal energi kalor. Bagaimana teman-teman? Nomor A, semua metal konduksi thermal energi equally well. Mana nomor satu? Nomor A, yang A benar nggak? Semua metal bisa mengkonduksi perpindahan thermalnya secara konduksi. Benar nggak? Semua metal? Benar dong ya. Ini bisa jadi kan? Bisa jadi. The radial, the transfer thermal energy is a type of electromagnetic radiation. Apa radiasi? Radial lagi tadi. Radiasi transfer thermal. Ya, radiasi itu dia tipe elektromagnetik. Enggak. Radiasi elektromagnetik. Radiasi. Sepertinya enggak. Elektromagnetik radiasi kan ini ya. Kayak microwave, kayak gitu-gitu kan. Kalau panas belum tentu. Oke. Konveksi bisa hanya apa nih over in solids or liquids. Nah, solid nggak bisa, hanya liquid ya. Konveksi mengalir di liquid karena panas liquid lebih apa nih, lebih apa dense dibanding dense apa dense lebih padat. Oh, lebih padat karena panas liquid lebih padat dari cairan liquid. Oh, dari liquid yang dingin. Tidak, itu malah kalau lebih panas jadi uap kan. Apa cairan itu jadi lebih renggang harusnya, bukan lebih padat ya, guys. Nah, ini berarti salah juga deh. Nah, jadi oke gitu ya, teman-teman. Untuk B, ini saya masih kurang tahu kenapa, maksudnya ini kan kalor ya. Ini kan thermal energy, tapi kok nyambung ke elektromagnetik. Ya, elektromagnetik juga ada energinya gitu kan, tapi apakah thermal energy gitu, apakah kalor gitu kan, saya masih kurang tahu. Gimana teman-teman? Oke, lanjut. Gimana? Lanjut nomor 14. Ini apa ya? Ya, saya lupa ini grafik apa ini. Oh, bukan ya. Ini grafik nih, lihat nih di sini. Paragraf ini menunjukkan cooling curve, apa pendinginan, kurva pendinginan dari sebuah substansi. Muhammad Andika Saputra 700.000. Oke, lanjut. Oh, ini ada Raffi ya? Raffi udah datang nih. Ya kak, sorry kak. Nah, belajar kelas 11 aja gimana nih teman-teman? Teori kinetik gas. Hampir sama sih sama bab ini teman-teman. Oke, ntar lagi ya, ini terakhir aja nomor 14. Oke, nanti setelah ini teman-teman kuis kelas 10, saya ngajar kelas 11 gitu kan, teman-teman, biar efektif gitu. Kalau nggak teman-teman ngerjain yang ini, nanti kalau ada yang apa namanya sulit, bisa kita diskusikan gitu kan. Nah, ini pilih stats, the specific pattern, heat, this. Gimana nih? Panas, spesifik, tahap, pattern, tolakkah, pattern, terpendam, panas terpendam. Gimana itu maksudnya?
panas terpendam. Gimana teman-teman? Berarti ini ya harusnya ya. Kalau panas terpendam B ke C sama D ke E. Maksudnya panasnya itu nanti nggak mengalami penurunan, suhunya mengalami penurunan atau kenaikan gitu kan. BC sama DE. B. Oke. Nih, kuncinya ini spesifik itu. Oke, teman-teman. Saya move ke kelas 11 ya, materi kelas 11. Teman-teman bisa belajar ini. Jadi kalau ada yang kesulitan kita diskusikan bareng-bareng teman-teman kelas 10. Soalnya di sini kelas 11 sudah lama sekali tidak belajar materi. Coba ya kita belajar kelas 11. Saya sekarang belajar alat optik, Kak. Oh, udah alat optik. Nah, iya, tapi kayak dilengkap sih sama gurunya. Gelombang? Belum. Nggak belajar gelombang? Belum. Dilengkap. Alat optik bukannya kelas 10 di sini. Kurikulum 2013. Oh, emang ada di buku saya sih. Ada babnya. Kelas 11 juga berarti ya? Optik. Gelombang cahaya atau alat optik? Alat optik, Kak. Alat optik. Mana saya cari materinya dulu. Optik. Bentar. Alat optik. Oke, download dulu materinya. Optik. Berarti yang kemarin teori kinetik gas udah selesai ya, Raffi ya? Iya, Kak, sudah. Maaf ya, kita udah lewat berapa pertemuan gas. Apa ini? Ini buat SBM sih tapi prosesor ini ya. Ini alat optik mata dan kacamata. Kalau saya jujur alat optik ini susah, maksudnya banyak sekali rumus dan tidak apa ya namanya, tidak bisa direalisasikan dengan misalnya kan kalau gaya gitu rumus gaya kan massa dan kecepatan, maksudnya kan massa bisa dilihat ya, kecepatan bisa dilihat juga. Kalau alat optik ini apa coba ini P titik dekat titik jauh ini agak susah, tapi coba kita perlahan-lahan kita belajar bersama-sama. Di sini alat optik tuh ada beberapa macam, ada mata, terus ada loop, terus ada mikroskop, ada teropong bintang, terus ada teropong bumi, terus ada teropong pantul, teropong panggung. Nah, biasanya yang diambil di apa SMA kelas 11 itu cuma mata, loop sama mikroskop sama teropong bintang aja. Teropong ke bawahnya teropong bumi, teropong ini sepertinya enggak. Dan di sini cuma dikasih rumus titik dekatnya ini, titik jauhnya ini. Padahal di sini saya banyak ya. Coba saya cari lagi ya. Harusnya ada lain.
Oke. Berarti kalau Raffi ini udah belajar termo, paham dong konsep termo, jadinya teori kinetik gas ya, teori kinetik gas. Jadi apa? Saya kasih pertanyaan apa ya? Teori kinetik gas. Di sini nggak ada, Bu. Di sini alat optik itu kelas 12 kalau nggak salah. Teori kinetik gas termo. Mungkin kelas 11 dasarnya doang. Ini kan alat optik. Ini kan optika fisis kan. Coba kita menggunakan optika fisis. Nah ini buat dasar coba ya. Nih dapat mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang cahaya. Ini kan harus belajar gelombang cahaya dulu harusnya. Kelas 10 tuh bukannya belajar gelombang. Oh iya, di buku Raffi ada bab gelombang nggak? Di kelas 11 Kak. Iya, kelas 11. Oke, coba saya lihat dulu. Bukan optika fisis dong. Ada isi ya? Termodinamika saya kayak dilengkapin Kak. Oke. Ya, oke. Tadi kok ada termodinamika. Terus ada apa lagi? Ya, optik aja berarti ya. Oh ya, gelombang ada Kak, di bukunya ada. Gelombang kan harusnya. Nah, ini alat optik. Alat optik itu tadi yang saya sebutkan, ada kalau yang saya belajar waktu itu ya, maksudnya yang sering keluar gitu, mata, lup, mikroskop sama teleskop gitu kan. Teleskop ini nanti juga bisa dibagi lagi jadi beberapa nih, ada teleskop panggung, teleskop pantul, teropong bumi. Nah, Raffi tahu kalau mata itu dia bayangannya itu di apa namanya retina itu bayangannya terbalik. Jadi semua yang kita lihat itu nanti yang diterima retina itu dalam bayangannya kebalik bentuknya. Misalnya seperti ini. Ini segitiga. Nah, setelah ini masuk ke mata, setelah masuk ke mata, segitiga ini nanti jadi kebalik. Segitiganya jadi diperkecil ya kalau di mata itu sifatnya gimana? Terbalik, coba bayangan pada sifat mata. Aduh, saya belum belajar. Bayangan pada pada mata. Ini bayangan pada nyata terbalik dan lebih kecil kan, diperkecilkan. Nah, apa penyebabnya mata bisa melihat? Jadi cahaya. Jadi kita tuh apa namanya ya? Sangat butuh cahaya mata kita tuh. Sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau tempat gelap, apa yang membedakan tempat gelap itu kenapa kita nggak bisa ngelihat? Bukan bendanya hilang, tapi benda itu tidak bisa bayangannya kita serap ke retina, maaf. Teman-teman, kalau gelap kan nggak bisa lihat ya. Nah, kalau terang itu artinya apa? Cahaya memantulkan ke benda tersebut. Nah, pantulan dari cahaya benda tersebut ke mata, kayak gitu secara tidak langsung. Nah, terus di sini mata normal itu memiliki titik dekat 25 cm. Jadi titik fokus kita baca buku gitu 25 cm. Kalau lebih dekat dari itu, maka tidak jelas seperti itu kan. Misalnya teman-teman pernah lihat orang baca buku yang mukanya ditutup seperti gini, itu kan nggak kelihatan ya aslinya malah ya.
Jadi kalau mata kita normal 25 cm dari buku. Kalau rabun jauh, rabun dekat ke orang tua, apa ya itu ya bahasa biologinya miopi ya, lupa saya, miopi apa gitu. Nah itu rabun dekat ininya beda, bukan 25. Dan titik jauh ternyata mata kita tuh bisa melihat tahingga, sejauh tahingga. Keren nggak? Mata kita itu bisa melihat sejauh tahingga gitu. Karena kita sering di depan layar atau tidak diistirahatkan mata kita, maka titik jauhnya kurang dari tahingga. Teman-teman pernah dengar orang yang minus pakai kacamata itu ini yang bermasalah titik jauhnya biasanya minus kan. Kalau plus itu titik dekat kan. Nah, ditolong pakai lensa negatif minus. Ini rabun jauh minus. Negatif 100 per PR. PR apa? Titik jauh. Ini dioptrinya. P itu dioptri apa? Aduh. Maaf saya emang kayak gitu orangnya. Dioptri. Nah ini rabun dekat, hipermetropi. Oh, miopi itu rabun jauh ya teman-teman. Hipermetropi rabun dekat. Nah itu ininya PR-nya lebih dari 5 cm. Oh lebih. Lebih dari. Oh, titik dekatnya harus dijauhin lagi kan kalau orang baca buku kan biasanya. Kalau orang tua pakai baca buku malah nggak bisa deket-deket, harus diginiin kalau baca koran ya. Pernah lihat kan orang tua kalau baca koran gitu kan. Nah itu ditolong dengan lensa positif. Jadi lensa itu ada yang positif ada negatif ininya, dioptrinya. Itu dioptri. M ini pembesaran. Nah ini nanti kalau belajar alat optiknya doang, berarti nggak belajar gelombang cahaya, berarti belajar alatnya doang. Pembesaran sudut loop. Nah ini pembesaran berarti artinya apa? Bayangan dibagi sifat aslinya kan, dibesar berapa kali. Misalnya bayangannya SN-nya apa ya namanya? Pokoknya bayangan dibagi dengan misalnya bayangannya itu 50 cm. Tapi aslinya itu kalau kita nggak pakai cam besar cuman 20 cm. Nah, ini pembesarannya sebanyak 2,5. 2,5 pembesaran M-nya. Kan seperti itu kan. Nah, terus sini ada mata berakomodasi maksimum sama minimum. Kalau maksimum ditambah 1. F ini titik fokus. F ini apa ya? Saya belum belajar ya ini Raffi, jadi kayak kalau nggak maksimum soalnya ini saya juga pas mau TBK gitu kan ya, ini yang paling susah nih lu begini nih dan jarang juga keluar, makanya itu agak sulit ya teman-teman. Nah terus nih ada apa nih? Kalau di sekolah saya baru sampai lupa. Belum. Iya. Oke, yang lebih tahu ini apa? Iya, titik fokus. Ya, Difokuskan. ada rumusnya 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen gitu. Ditambah ya, bukan dikurang lagi. Per F sama dengan 1 per S. S ini apa? Bayangan. Kalau S Jarak benda ke lensa. S jarak benda ke lensa. Jarak benda ke lensa. Ya, kalau S aksen jarak bayangan. Kalau loop ini dia lensa cembung atau lensa cekung? Lensa cembung. Nah, ini bentuknya. Ini cembung gini bentuknya. Kalau cekung begini. Kayak gitu cekungnya. Kayak gitu cekung gitu. Kalau lensa cekung contohnya itu apa? Tahu nggak lensa cekung ini apa?
Ini kacamata Oh iya, ada kacamata. buat terabun jauh. Cekung itu berarti negatif ya. Lensa negatif Cekung negatif. itu cekung. P ini dioptri ya. Tapi Iya, P dioptri kan? kuat lensa ya di optik. Dioptri, ya. Nah, terus apa lagi di sini? Ini bagaimana mata menerima warna juga dari retina ini. Retina lensa. Jadi yang berguna jadi lensa itu pupil ya. Apa sih ini? Pupil bukan? Bukan ya. Apa ini? Iris. Ya ini kalau di ini tetap lensa apa? Masalah ya? Kacamata. Kacamata. Lensanya. Iris, pupil ada di sini semua. Yaitu. Nah, terus di sini ada otot mata yang mendekatkan, menjauhkan gitu, seperti itulah fungsinya. Memperbesar, memperkecil bayangan. Nah, terus kenapa kita ngeliat yang nggak terbalik? Karena otak kita sudah biasa melihat yang terbalik itu menjadi apa namanya, sesungguhnya gitu, kayak di mirror gitu di otak, direfleksikan gitu kan. Nah, terus di sini kita secara umum aja, mikroskop dia itu begini ya bayangannya. Ini kan berdiri ya, lurus ke atas. Nah, bayangannya itu ke bawah. Kenapa? Itu mikroskop sih. Teleskop. Lihat nih. Teleskop. Apaan semua ya? Nggak ada teleskop ya. Teropong bintang, nggak ada teropong bintang. Oh ini. Nah, di sini teropong bintang itu, kalau teman-teman tahu, ternyata teropong bintang itu dia bayangannya terbalik. Jadi yang dilihat oleh mata kita itu terbalik kalau teropong bintang. Kenapa? Karena kalau kita lihat ruang angkasa itu mau atas mau bawah itu nggak berpengaruh besar gitu teman-teman. Hampir sama kan, misalnya bulan, mau bulannya kebalik juga nggak masalah kan, tetap kitanya seperti bulan gitu kan kalau teropong bintang. Terus kalau di sini mikroskop juga sepertinya terbalik ya. Ya. Dan teropong mikroskop ini bersifat terbalik. Karena di mikroskop juga tidak terlalu penting kan mau atas mau bawah, sifat bayangan mikroskop. Kalau kita harus tahu sifat bayangan dari alat optik itu, mikroskop. Nyata terbalik tuh kan, terbalik. Dan diperbesar mikroskop. Kalau teleskop, teropong bintang, sama kan, bayangan sifat nyata terbalik dan diperkecil. Oke, di sini coba yang artinya nyata dan maya itu apa? Tahu nggak Raffi? Sifat nyata dan maya itu gimana? Ini kan pengantarnya nyata. Kayak gitu nyata. Kayak gitu nyata. Ini bersifat nyata. Terus mikroskop bersifat nyata maya. Nyata dulu. Mikroskop maya. Kalau itu kenapa nyata? Kalau apa? Teropong ya? Ya teropong kenapa nyata? Kalau mikroskop maya. Mungkin dilihat dari titik fokusnya masih. Ya, paling fokus negatif atau positifnya ya. Maksudnya ada cara nentuin, misalnya kalau bayangannya di sini, ini nanti apa kalau bendanya sini jarak kan ada kayak kuadran apa ya namanya, daerah gitu ya, 1, 2, 3, 4 yang saya ingat gitu, tapi saya lupa gimana jelasinnya ya. Nah itu nanti kalau bayangannya di daerah satu, bendanya di daerah satu, terus cerminnya di mana, lensa ya namanya, bukan cermin berarti lensa yang di daerah mana, nah itu bayangannya di daerah mana, itu ada caranya.
Oke, di mana ya? Di YouTube. Saya belajarnya. Alat optik. Mana ya yang nih kayaknya ini. Ini ada apa namanya? Ini kan ini alat optik nih. Alat optik. Ini matematika dan fisika. Ini yang kayak guru saya kasih deh. Gimana? Gimana tadi? Kayak kayak guru saya juga ngasih video ini. Kasih video ini kan? Maksudnya Iya. ada triknya gitu, ada trik jawab apa namanya? Tadi nggak ada di sini. Pokoknya nanti kamu lihat ini aja. Alat optik ini ada caranya. Nah, di sini lebih ditekankan. Nah, ini gelombang cahaya nih. Kelas saya bukan belajar alat optik, tapi kelas apa? Belajar gelombang cahaya, belajar gelombang Juga bunyi. bingung sih sama guru saya. Dua bab dilengkap gitu. Gua kerja. Soalnya gelombang juga susah, makanya gelombang tuh kalau di saya jadi satu matkul malah gua SKS gelombang tuh dan rumusnya banyak banget. Intinya si gelombang tuh ini dia itu fungsi sinusoidal kayak gitu kan, terus sifat-sifat gelombang kayak gitu paling. Nah, untuk selanjutnya gimana nih kelas 10 nih? Masih ada kelas 10? Oh, masih ada. Rajin sekali. Ada dapat nggak di sini dapat? Nggak ada ya. Kemarin waktu itu ada dapat, tapi pas nggak ada rapi. Java itu kelas 11. Iya, kelas 11. Apa ini sekarang ya? Belajar apa? Belajar apa? Coba kemarin kan Rapi udah belajar apa namanya gas ideal ya. Ini coba Pi. Ini gimana jawabnya? 16 itu diagram present maple into different states of matter that grow so the motion of the molecule. Nah, ini ada state 1, ada state 2. Nah, ini apa kira-kira? Ini apa? Ini renggang, ini padat. Coba. Lihatnya, ambil CD. Ini konsep gas ideal juga. Jadi banyak konsep aja kita. Apa? C nggak sih kak? C. Kenapa C? Baik. Ini lihat. Ya kenapa? Kalau menurut saya sih kayak gas gitu kayak sering lebih banyak bolak-balik kayak gitu. Oke, ini kita pertama lihat dari kepadatan. Kepadatan molekul ini, yang ini lebih tidak padat, lebih renggang dari yang kanan, yang step 2. Berarti urutannya kalau liquid gas salah kan pasti. Dan solid liquid pasti salah. Solid kan lebih padat dari liquid. Dan liquid lebih padat dari gas. Nah, pilihannya antara gas liquid atau gas solid. Nah, kalau menurut saya ini tuh liquid. Kenapa? Pasti ada pergerakan, masih ada tanda panah. Kalau solid itu kan dia diem ya, nggak ada pergerakan gitu loh. Benar nggak? Nah, ini jadinya gas dan liquid. Jadi kan masih banyak tanda panah dan ini masih agak renggang walaupun lebih padat dari yang kiri gitu kan. Oke, mana lagi ya? Maaf kak, salah kak. Maaf, salah jawabannya.
Nggak apa-apa. Yang penting jawab. Salah dalam pembelajaran itu nggak apa-apa. Asal jangan salah pas ujian, nanti jelek nilainya. Kalau salah pas pembelajaran kan, oh iya salah kemarin pas ujian ada soal kayak gitu, terus inget, kemarin pernah belajar bareng kadang gitu kayak gitu kan lebih lebih apa? Lebih masuk kalau kita interaksi gitu. Nah, berani mengungkapkan seperti itu. Nah ini apa yang terjadi jika gas molekul ketika temperature of gas decrease? Apa yang terjadi? Ayo. Move more slowly kali ya. Oh iya betul, betul. Jadi apa namanya? Ini kan temperaturnya berkurang ya. Jadi temperatur sama energi kinetik itu berbanding lurus. Nah kan kita pernah dengar kalau suhunya panas, maka tekanannya semakin tinggi. Itu kenapa? Karena tumbukan antara apa namanya? Antara partikel ini semakin cepat. Semakin partikel semakin cepat, tumbukan semakin sering. Makanya tekanannya semakin besar karena itu tumbukan. Nah, berarti ini move slowly. Kalau quickly salah ya. Coba move slowly. Kalau getaran, oh getaran tidak, kayaknya getaran belum nyambung ya. Yang paling nyambung nih, pergerakan. Deng deng. Tuh, itu gue jawabnya. Atau siapa? Aksa kak. Oh, Aksa, guys. Dia yang jawab soal termokimia nih. Soalnya nyambung sama sama termokimia lagi. Apa? Teori kinetik gas. Itu teori kinetik gas. Termokalor tadi. Itu tuh di dalam fisika itu namanya termodinamika. Semua itu ada di termodinamika. Dan di fisika termodinamika itu jadi satu matkul sendiri. 4 SKS. Termodinamika tentang mesin. Termodinamika itu tentang engine gitu kan. Yang membuat panas itu membuat benda itu bergerak seperti itu kira-kira. Apa ya yang mana? Itu gimana Nabi? Merkuri ini termometer not, tidak bermerek ininya, tidak dikasih tahu skalanya. Nah, terus dari satu menaik informally with temperature. Panjang L ya, karena ada temperatur. Terus L is mengukur ketika termometer loop is placed in water. Nah, ini ketika 0 derajat. Ketika titik beku. Titik. Dan ketika 1 derajat. Oh, L ini dari 0 sampai 1 sepanjangnya L. Ada table show the result. Gimana? L-nya ini bentuknya CM. Oke, terus what is the value of L? Nilai L itu ketika suhunya 50 derajat. Berapa kira-kira ini perbandingan ya teman-teman. Jadi kita mau hitung 1 derajatnya itu berapa senti, gimana caranya? Ya ini 1 derajat itu berapa senti, ini kan 2 sampai 20. Berarti ya dikurangkan 18 kan. 20 dikurang 2, 18. Itu per 100. 100 dikurang 0, 100 kan. 100. Berarti 1 derajat itu berapa senti? 0,18 senti. Nah, kalau mau 50 derajat ini per 1 derajat Celcius. Kalau mau 50 ya ada dikali 50. Dikali 50 berarti ini sama dengan berapa? 9 senti. Teman-teman kali saja itu 9 senti, 50 kali 18. Nah, ini kok nggak ada ya? Apa nggak ada?
Oh, 9 cm ditambah 2. Hmm. Soalnya kan ini startnya dari 2 ya. 0,0 dari 2. Jadi 9 cm ditambah 2. Jadi sama dengan 11 cm. Nah, ini soalnya baik. Kenapa? Karena tidak menipu. Biasanya kalau soal kunci jawabannya A, B, C gini pilihan ganda, pasti ada yang nomor, ada yang salah satu jawabannya 9. Terus kita nanti pilihnya 9. Karena kita nggak teliti misalnya gitu kan. Gitu. Ini soalnya baik. Karena tadi nggak ada di pilihan ganda 9, jadi saya bingung. Oh iya benernya tambah 2 gitu kan. Jadi seperti ini kalau dalam matematika dasarnya gitu. Ini 2, ini 20. Kan kalau 50 dari 0 sampai 100 kan 50 berarti tengah-tengahnya ya. Nah, ini ngambil tengah-tengahnya di sini berapa? Ya, tengah-tengah itu kan berarti 2 tambah 20. Titik tengah itu kan UT misalnya kalau dalam deret itu kan suku awal ditambah suku akhir, suku awal ditambah suku akhir dibagi 2 kan. Kalau UT itu berarti sama dengan 11. Kita nggak usah ngitung yang pakai derajat-derajat gini. Kalau ini udah bandinginnya setengah dari 100, ya udah titik tengah gitu aja. Bang. Oke, teman-teman, udah pukul 4.59 nih, teman-teman. Ada pertanyaan tidak, teman-teman? Oh, ini siapa nih yang ngechat? Kak, bisa share file soal esainya enggak, Kak? Ya, sih. Oh, di mana nih share-nya? Ini kok soal ini fisik 10A questions. File itu soal yang ini. Oh iya, di mau share ke mana? WhatsApp aja ya. Iya, Kak. Oke. Ini saya akhirin teman teman hari ini. Terima kasih teman-teman dan maaf ya Raffi kalau kita campur nih kelas 10 dan kelas 11. Mungkin Raffi nanti kerasa kurang diprioritasin karena ya kelas 10-nya lebih banyak sih. Rasanya gitu. Ya, oh. Dan kalau Raffi belajar kelas 10 juga nggak masalah kan buat persiapan hitung-hitung SPM lihat nggak lupa lagi. Dan ini kelas 10-nya belajarnya udah setara dengan kelas 11. Udah matangkan konsep itu benar-benar harus matang konsepnya. Oke, di sini ada berapa orang? 1, 3, ada 7 orang. Terima kasih teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama. Boleh.